Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jamaah wa faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, semoga semuanya diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi kajian Asmaul Husna, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa 'ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini memasuki dua Asmaul Husna yang berpasangan, yaitu Al-Khafid Ar-Rafi', yang maha merendahkan, maha meninggikan. Jadi alhamdulillah kita punya dokumentasi di YouTube, sehingga kalau saya lupa sudah sampai mana, saya cek di YouTube. Pertemuan sebelumnya kita membahas Al-Qabidul Basit, maha menyempitkan, maha melapangkan atau meluaskan. Pagi ini kita membahas nama Allah maha merendahkan dan maha meninggikan. Alangkah sempurnanya kekuasaan Allah. Kalau disebut maha merendahkan saja kelihatannya negatif maknanya, merendahkan. Tapi ketika disebut berpasangan, merendahkan dan meninggikan, alangkah sempurnanya kemampuan dan kekuasaannya. Dia bisa meninggikan dan bisa merendahkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, secara bahasa Al-Khafid artinya maha merendahkan, lawan dari meninggikan. Di antara perintah Allah kepada kita adalah berlaku merendah kepada kedua orang tua kita, menggunakan kata khafid ini. Surat Al-Isra ayat 23. Wakhfid, rendahkanlah lahuma, rendahkanlah dirimu lahuma kepada kedua orang tuamu, rendahkanlah. Pakai wakhfid dari kata khafid. Hari kiamat disifati oleh Allah juga dengan menggunakan akar kata yang sama dengan Asmaul Husna ini. Di surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Al-Waqi'ah, hari kiamat. Apa sifat hari kiamat itu? Khafidah, dia merendahkan sebagian manusia. Rafi'ah, dia juga hari kiamat itu meninggikan orang-orang yang pantas ditinggikan. Tapi di Al-Waqi'ah ini bukan Asmaul Husna, tapi dia sifat dari hari kiamat. Orang-orang yang di dunia ini ada yang ditinggikan karena jabatan, karena hartanya. Boleh jadi hari kiamat nanti kalau sudah terjadi, yang ditinggikan di dunia boleh jadi menjadi yang direndahkan di akhirat nanti. Boleh jadi orang-orang biasa, orang-orang yang sederhana, tapi nanti di hari kiamat boleh jadi mereka adalah rafi'ah, yang ditinggikan pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna al-khafid?
Nanti kita akan membahas ar-rafi, lawan dari al-khafid. Al-khafid adalah Allah yang merendahkan siapa yang dikehendakinya. Yang perlu kita catat adalah merendahkan dan meninggikan ini bisa jadi tempat yang di handphone saya di bawah ini, kemudian saya tinggikan, pindah tempat, atau saya rendahkan taruh di bawah, bisa jadi itu. Bisa juga kedudukan. Yang tadinya RT, ketua RT jadi ketua RW, kedudukan. Jadi lurah, itu berarti ditinggikan kedudukan. Direndahkan berarti dicopot jabatannya, bisa seperti itu juga. Bisa juga meninggikan dan merendahkan, ini kaitannya dengan kehinaan dan kemuliaan. Orang jabatannya tinggi tapi dihinakan oleh Allah, dikenal tukang bohong, tukang ngibul. Ya, Bu. Jabatannya tinggi. Tinggi sih kedudukannya ditinggikan, tapi kehormatannya, nama baiknya direndahkan. Dikenal tukang bohong, dikenal tukang tipu, dikenal tokong bohongin rakyat, bisa seperti itu. Nah, jadi Asmaul Husna Al-Khafidur Rafi itu kaitannya sekali lagi bisa tempat, bisa kedudukan, bisa juga kemuliaan dan kehinaan. Maka makna yang pertama dari Al-Khafid adalah Allah yang merendahkan siapa yang dikehendakinya. Makna yang kedua adalah Allah yang merendahkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir meskipun banyak duit, tinggi, di mata Allah rendah. Makanya orang kafir di akhirat masuk neraka saking rendahnya. Orang-orang kafir jauh dari Allah saking rendahnya. Makanya kalau orang jauh dari Allah itu sedang direndahkan. Kemudian makna yang ketiga adalah Allah yang merendahkan penguasa yang sewenang-wenang. Jadi makna merendahkan siapa yang dikehendaki, merendahkan orang-orang kafir, dan merendahkan penguasa-penguasa yang sewenang-wenang. Nah, berarti Ar-Rafi lawannya. Ar-Rafi berarti mengangkat siapa yang dikehendaki, kemudian mengangkat atau meninggikan kekasih-kekasihnya, dan yang ketiga adalah meninggikan atau mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Nah, inilah makna Al-Khafid Ar-Rafi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia memiliki eksistensi yang sifatnya fisik. Oh, kaya, mungkin maknanya ditinggikan. Oh, naik jabatannya berarti ditinggikan. Turun jabatan direndahkan. Tapi ini kaitannya dengan materi. Tapi boleh jadi juga kaitannya dengan maknawi. Maksudnya apa maknawi? Orang ini diberikan jabatan yang tinggi, tapi kemudian sekali lagi nggak becus ngurus jabatannya, dikenal nggak becus ngurus jabatannya, dikenal nepotisme, ya, dikenal dengan diktator. Nah, ini meskipun punya jabatan tinggi, dari sisi maknawi orang ini sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita nggak jujur, meskipun kita tinggi jabatannya, paling tidak kita rendah di mata diri kita. Kita tahu bahwa kita tidak jujur. Orang lain melihat kita tinggi, tapi karena kita tahu bahwa kita pengkhianat, kita tidak jujur, maka sesungguhnya kita hina di depan diri kita sendiri. Makanya hidup ini yang penting itu bukan kata orang tentang kita, tapi hidup ini adalah bagaimana kata kita tentang kita. Betul nggak? Ada nggak orang kalau keluar rumah kelihatannya happy, kelihatannya banyak duit, kelihatannya luar biasa, tetapi hakikatnya di dalam rumah dia berbeda sekali ketika dia keluar rumah. Ada nggak tuh? Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Khafid yang maha merendahkan, maha meninggikan, bukan cuma kaitannya dengan kedudukan,
Tapi al-khafid ar-rafi bisa jadi kaitannya dengan maknawi, hal-hal yang bersifat spiritual. Orang kalau jujur meskipun rendah jabatannya, orang itu tinggi. Ya, orang walaupun jabatannya tinggi tapi tidak jujur, sesungguhnya dia sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ketahuan bohongnya. Apalagi kalau ketahuan hoaxnya. Nah, maka biasanya kalau udah mulai jabatan sudah mau selesai, ibarat orang bermain topeng, kalau udah selesai permainan topeng, topengnya diapain? Dibuka. Nah, itu dia ketika dibuka itu, maka dia tiba-tiba yang tadinya kesannya tinggi, kesannya memiliki kedudukan yang tinggi, tiba-tiba terbukalah topengnya, hina di mata manusia. Kalau dia adalah sebuah pemimpin negara, hina di mata rakyatnya, bahkan hina di mata dunia ketika Allah membuka topeng-topeng itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hidupnya lurus nih, nggak ada yang disembunyikan. Ini orang-orang yang hidupnya tinggi, ditinggikan oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya punya dua wajah, munafik, nah orang-orang ini adalah orang-orang yang direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep ditinggikan dan dihinakan itu para ulama mengutip surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan secara sempurna, bagi mereka pun balasan husna, surga, wa ziyadah, yaitu nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin ditinggikan dalam hidup ini, jadilah orang-orang yang betul-betul jujur. Jadilah orang-orang yang amanah. Ketika kita jujur amanah, tak ada sesuatu pun yang bisa merendahkan kita. Tapi kalau kita tidak jujur, tidak amanah, apa yang akan terjadi jamaah sekalian? Kita kemudian kartunya dipegang. Kartunya dipegang. Makanya kita lihat banyak partai-partai, banyak ormas-ormas yang pimpinan-pimpinan mereka itu kartunya dipegang. Ente kalau nggak nurut saya tak buka nih aibnya. Coba lihat. Makanya kita lihat bagaimana orang-orang yang kita anggap populer tapi kemudian tunduk di bawah kekuasaan oligarki. Ya, lihat bagaimana partai-partai tak berkutik. Kenapa tak berkutik? Kartunya dipegang semuanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini kira-kira setuju nggak nih kalau Jakarta melawan kota kosong, setuju nggak? Halo? Ini bisa-bisa nih Jakarta nih nanti lawannya kota kosong. Rakyat nggak bisa memilih pemimpin yang kita mau. Apanya yang merdeka? Rakyat hanya memilih gubernur pilihan partai, bukan pilihan kita. Bayangkan itu. Kenapa kok nggak berani? Sekali lagi, boleh jadi karena tidak amanat, boleh jadi ada pengkhianatan, boleh jadi kartunya dipegang. Maka ketika itu tidak amanat, tidak khianat, rendah, bisa ditundukkan, bisa disetir oleh pihak-pihak tertentu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan dari Al-Khafid Ar-Rafi adalah hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah. Karena kalau kita melanggar itu, kemungkinan kita direndahkan. Aib kita diketahui oleh sebagian orang, nanti digunakan ini aib kita ini untuk kemudian membuat kita nurut sama dia. Kalau tidak, saya buka kedoknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khafid yang maha merendahkan. Allah maha merendahkan dengan kematian. Makanya di hadapan kematian semua orang menjadi rendah. Belum lama
saya menghadiri tetangga saya yang meninggal. Kebetulan dimakamkan, saya disuruh sambutan. Apa saya katakan kepada yang hadir di makam itu? Saudara-saudara sekalian, lihatlah betapa kematian ini telah merendahkan dunia. Kematian ini telah menghinakan dunia. Betapa saat kematian ini dunia itu nggak ada tinggi-tingginya. Dunia itu nggak ada nilainya. Maka al-khafid Allah merendahkan orang-orang yang sewenang-wenang dengan kematian. Makanya Allah merendahkan Fir'aun dengan kematian, dengan ditenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu merendahkan siapapun dengan diberikan kematian. Betul atau tidak? Halo? Baru berkuasa udah mati. Bisa nggak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khafid Allah yang maha merendahkan. Makanya di dalam surat Yusuf ayat 52 Allah berfirman, wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada para pengkhianat. Para pengkhianat. Artinya apa? Setiap pengkhianat pasti akan direndahkan. Cuma kita ini nggak sabar. Kita ini nggak sabar. Kapan dihinakannya? Lihatlah bagaimana Israel menggenosida Palestina. Yang demo itu justru bukan negara Mesir, bukan negara Arab Saudi, tapi justru negara Amerika, negara-negara barat sana kemudian mendemo Israel itu. Bagaimana sekarang dunia sepakat, rakyat-rakyat dunia sepakat bahwa Israel itu adalah teroris. Ini luar biasa kemenangannya. Kenapa? Allah buka pengkhianatan itu, tidak mungkin tidak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukanya kedok pengkhianat itu bukan dengan kemampuan manusia. Terbukanya kedok pengkhianat itu adalah dengan kekuasaan dan kemampuan Allah. Saya ulang lagi ya, dengan kekuasaan dan kemampuan Allah. Makanya kita kadang-kadang nggak nyambung. Kok makin berkhianat, kok makin berkuasa? Kok makin pembohong, kok makin diberikan kedudukan? Kok makin banyak pendukungnya? Nggak bisa kita baca. Kenapa? Karena dihinakannya orang-orang pengkhianat itu dengan kekuasaan Allah. Makanya nggak bisa kita baca. Lihat Nabi Musa dihanyutkan ke air oleh ibunya agar tidak ditemukan oleh Firaun. Tapi apa yang terjadi? Justru Musa bayi alaihissalam ditemukan oleh Firaun, dibesarkan oleh Firaun, difasilitas oleh Firaun. Betul nggak? Subhanallah, nggak bisa kita baca. Nabi Yusuf dibuang, dimasukin penjara, tapi apa yang terjadi kemudian? Dia menjadi penguasa. Nggak bisa kita baca kekuasaan Allah itu. Tapi hukum Allah, Allah pasti merendahkan dan menghinakan ya orang-orang yang berkhianat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khafid, Allah yang maha merendahkan. Makanya suami yang berkhianat pasti ketahuan. Betul nggak, Bu? Bu, apalagi ibu-ibu ini punya indera keenam biasanya. Oh, kalau udah ada yang mencurigakan tuh, ibu-ibu sudah instingnya sudah kayaknya ada yang aneh nih. Saya punya kenalan, tiba-tiba suaminya itu entah nikah lagi, entah selingkuh lah. Kebaca sama istrinya, dari mana? Kok pakaiannya makin hari makin berkurang sih di rumah? Pakaiannya kok biasanya banyak nih pakaiannya. Lama-lama pakaiannya tuh makin sedikit. Curiga istrinya. Akhirnya apa? Ketahuan jamaah sekalian yang dimuliakan. Kenapa? Karena Allah pasti merendahkan pengkhianatan.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khafid, Allah yang maha merendahkan. Terutama yang pasti direndahkan adalah kesombongan. Makanya semua orang yang sombong pasti direndahkan oleh Allah. Karena kesombongan itu sifat Allah. Kesombongan itu adalah pakaian Allah. Keagungan itu adalah sarungnya Allah. Siapa yang mengambil itu semua, maka Allah binasakan. Allah hancurkan orang itu. Makanya orang yang menyombongkan olahraga sehat, panjang umur, kalau olahraga biasanya mati saat olahraga. Orang yang sombong dengan kemampuannya dia ahli jantung, biasanya sakit jantung. Orang yang sombong karena dia dokter gigi yang terkenal, biasanya sakit gigi. Orang-orang yang menyombongkan, saya dokter hati, saya bisa memanage hati supaya jadi baik, akhirnya kena penyakit hati. Apa yang kita sombongkan itu yang akan mencelakakan kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena sombong itu adalah sifat Allah. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Rajin umrah, rajin sholat, rajin puasa, nggak akan masuk surga kalau ada kesombongan. Walaupun dikit. Kenapa? Coba kita perhatikan. Ini air 1 gelas. Mohon maaf saya kurangin sedikit. Bismillah. Ya. Saya kasih susu asli. Susu murni, saya aduk. Saya kasih gula supaya manis. Kira-kira kalau saya minum bahaya nggak? Nggak bahaya kan? Masih mau diminum? Dulu di kampung kita minum susunya susu apa? Susu bendera. Susu apa? Kaleng. Campur air, campur kopi. Masih diminum, betul nggak? Nah sekarang susu murni 1 gelas saya campur dengan setetes bensin. Setetes saja bensinnya. Kalau tadi setengah susu dicampur setengah air mineral, masih diminum. Campur gula, masih diminum. Tapi kalau susu murni dicampur setetes bensin, ada yang mau minum nggak? Kenapa nggak mau minum? Kenapa tadi susu dicampur air mineral, dicampur gula masih mau minum? Karena air mineral, gula tidak merusak susu. Tapi bensin meskipun setetes merusak susu. Kesombongan itu seperti bensin tadi. Setetes nila, walaupun dikit merusak kehambaan kita. Nah ini maka Al-Khafid, Allah pasti merendahkan orang-orang yang sombong. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khafid merendahkan orang-orang yang ahli maksiat. Bagaimana orang ahli maksiat direndahkan? Buktinya Allah nggak peduli dia maksiat, dibiarkan. Makanya kalau kita ditinggalkan oleh Allah, kalau kita mau maksiat dihalangi oleh Allah. Tidak ada antar kita dengan maksiat kecuali lepasnya perlindungan Allah. Kalau Allah lepas perlindungannya, semua kita jadi maksiat. Betul nggak? Karena maksiat tuh nggak jauh-jauh. Nih di sini nih banyak maksiat nih. Kalau Allah lepas penjagaannya, Allah udah nggak peduli sama kita. Kita rendah di hadapan Allah, maka kita akan berbuat maksiat. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat adalah orang-orang dianggap rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan orang ini bertinggi di sisi Allah, maka orang ini tidak akan dibiarkan untuk berbuat maksiat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khafid yang maha merendahkan. Apa yang Allah rendahkan berikutnya? Kebatilan. Kebatilan Allah rendahkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran
sirna kebatilan, maka kebatilan itu hina, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Khafid, Allah yang maha merendahkan. Allah Subhanahu wa taala Al-Khafid, maha merendahkan. Siapa saja yang keluar dari syariatnya Allah rendahkan. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, syariat agama kita ini untuk meninggikan. Makanya dalam surah Al-Baqarah kita perhatikan, ulaika ala hudan, mereka itu di atas petunjuk. Di atas petunjuk. Petunjuknya di mana? Di bawah. Ketika mereka melaksanakan petunjuk, maka mereka di atas petunjuk. Kenapa? Karena petunjuk ini membuat mereka di atas. Petunjuk ini membuat mereka di atas. Tapi kalau kita tidak berpetunjuk, itu membuat kita di bawah. Makanya syariat agama ini jamaah sekalian, bukan untuk menghinakan kita, bukan untuk membatasi kita. Syariat agama ini untuk memuliakan kita. Coba saya tanya ibu-ibu, jilbab itu untuk menjaga kita atau untuk menyempitkan aktivitas kita? Halo? Lihatlah tuh ketua BPI itu, BPI ya. Sama jilbab ibu aja dia takut, Bu. Itu baru jilbabnya doang. Halo? Coba Islam, orang Islam ini kalau mengamalkan agamanya tuh, ketar-ketir itu orang-orang ahli maksiat itu. Sama jilbab aja dia takut. Yang pakai jilbab nggak boleh ikut paskibra, tuh takut sama jilbab. Halo? Artinya apa? Dia takut sama jilbab. Karena jilbab itu sendiri sudah dakwah. Jilbab itu sendiri sudah syiar. Betul apa betul, Bu? Halo? Makanya dihinakan oleh Allah tuh meskipun dia BPI. Nggak ngerti Pancasila kok jadi ketua BPI. Setuju nggak kalau orang itu kita dicopot jabatannya? Setuju? Setuju nggak dituntut orang itu dipenjarakan? Setuju? Main-main, kita harus rendahkan orang-orang yang merendahkan kebenaran. Betul nggak? Al-Khafid. Kira-kira adik-adik kita yang kemudian mendingan saya nggak ikut paskibra tapi saya tetap pakai jilbab, kira-kira derajatnya ditinggikan atau dihinakan? Tapi kalau dia sendiri lepas jilbab demi ikut paskibra, kedudukannya ditinggikan atau dimuliakan? Hina. Ada atlet judo perempuan pakai jilbab, kemudian dia untuk ikut perlombaan berikutnya harus lepas jilbab. Apa yang terjadi? Dia nggak mau, mendingan saya nggak ikut. Apa yang terjadi? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat agama kita ini untuk meninggikan kita, bukan untuk merendahkan kita. Maka kalau umat Islam ini tegak syariat di rumahnya, tegak syariat di lingkungannya, maka Islam ini akan tinggi. Al-Khafid. Al-Khafid maha merendahkan, Ar-Rafi maha meninggikan. Sebagian ulama mengatakan Al-Khafid adalah yang merendahkan siapa yang membatasi pandangannya kepada hal-hal yang indrawi. Nah, jadi orang-orang yang pikirannya, cita-citanya sesuatu yang sifatnya duit, materi, ini orang-orang yang sedang direndahkan oleh Allah. Saya mau tanya, kira-kira hewan itu makan nggak? Hewan makan nggak? Makan. Kawin nggak? Kawin. Jadi orang-orang yang kehidupannya hanya fokus-fokus kepada hal-hal yang juga hewan lakukan. Apa hewan yang lakukan? Makan hewan lakukan, tidur hewan lakukan, kawin hewan lakukan. Tapi hewan nggak pernah datang ke majelis ilmu. Betul nggak? Hewan tuh nggak sholat sebagaimana kita.
Maka orang-orang yang fokusnya perhatiannya kepada hal-hal yang duniawi, dan dunia itu adalah rendah. Saya ingin mengatakan dunia itu rendah bukan berarti kita tidak perlu punya dunia. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dunia itu rendah agar saat kita punya dunia, kita menganggap dunia itu rendah. Halo? Orang yang menganggap dunia itu rendah nggak akan bisa dibayar, nggak akan dia tukar akidahnya, betul nggak? Dia tidak akan jual prinsipnya, dia tidak akan jual ideologisnya. Kenapa? Karena dunia bagi dia rendah. Dan ketika dunia ini ada di tangannya, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena dunia bagi dia rendah. Buktinya apa dunia itu rendah? Firaun dikasih dunia, Qarun dikasih dunia, Namrud juga dikasih dunia. Kalau dunia ini tanda kemuliaan, orang-orang yang hina begitu tidak diberikan. Halo? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka orang-orang yang menganggap dunia itu rendah, merdeka dia. Ingat, saya mengatakan dunia itu rendah bukan berarti tidak punya dunia. Justru dunia ada tapi di tangan, bukan di hati. Kenapa di tangan? Barang rendah aja. Ngapain taruh di hati? Nah sekarang coba saya tanya, kira-kira di sini udah pada merdeka belum ya? Bu, kalau ibu dapat duit banyak senang? Senang? Kalau ibu kehilangan duit sedih? Sedih nggak? Berarti yang menentukan ibu bahagia dan sedih apa dong? Iya. Nggak terasa loh. Kita ini menjadi orang-orang yang nggak merdeka. Dikasih banyak bahagia, dikasih dikit sedih. Dipuji orang senang, dihina orang. Berarti yang membuat ibu bahagia apa dong? Diri ibu atau orang lain? Subhanallah. Jadi kita ini begitu besarnya pujian orang itu di hati kita, begitu besarnya uang itu di depan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak sesuai dengan lagu kemerdekaan kita itu, maju tak gentar, terus membela yang bayar. Tuh lihat, kenapa membela yang bayar? Oh dunia begitu tingginya bagimu. Ini orang-orang yang direndahkan oleh Allah. Orang-orang yang menjual kebenaran dengan dunia itu adalah orang-orang yang direndahkan oleh Allah. Kenapa? Berarti orang ini nilainya duniawi, dan dunia itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditinggikan oleh Allah, maka fokus perhatian kita kepada yang tinggi-tinggi. Apa itu? Salat malam tinggi, taklim itu sesuatu yang bernilai tinggi, ibadah-ibadah itu sesuatu yang bernilai tinggi, surgawi. Maka kita, ketika kita sangat concern kepada nilai-nilai yang tinggi itu, sesungguhnya kita sedang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sebuah majelis taklim saya mengajar, karena di tempat itu biasanya nggak ada kajian rutin. Tiba-tiba saya diminta seminggu 2 kali. Banyak nggak? Banyak nggak seminggu 2 kali? Banyak. Seminggu 2 kali saya doang. Berarti kalau sebulan udah berapa kali itu? Saya bilang begini, Pak, kalau mau ngaji banyak begini, lihat dulu YouTube saya bilang gitu. Kira-kira cocok nggak buat jamaahnya? Menurut kesepakatan pengurus, Ustadz lah yang paling cocok. Terus saya bilang, nanti bisa dievaluasi Pak di perjalanan, kalau nggak cocok ganti Ustadz yang lain. Dan akhirnya, ini bukan curhat ya, cerita aja. Mau curhat juga boleh. Akhirnya kemudian off. Dan saya sudah duga ini bakalan off. Apa evaluasi saya tentang ini? Boleh jadi saya sebagai Ustadz ya kurang bagus penyampaiannya, boleh jadi itu yang pertama, ya betul nggak? Sehingga pengajian itu tidak lanjut. Atau pilihan yang kedua, boleh jadi selera orang-orang yang seperti itu seleranya
selera yang lucu. Oh, cari penceramah yang lucu. Cari ceramah yang banyak ketawanya. Bisa jadi nggak, Bu? Maka kalau ada jamaah yang pengen ceramahnya cuma karena lucunya, ini orang-orang yang direndahkan oleh Allah. Iya kan, Bu? Wah, yang penting pelawak. Tapi kalau orang ceramah dengan isi menyampaikan Quran dan hadis, ada isinya, kita nggak selera. Oh, berarti kita itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tinggi dia senang kepada nilai-nilai yang tinggi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagi saya ketika saya off, introspeksi diri, jangan-jangan aneh kurang bagus. Tapi menghibur diri, jangan-jangan mereka seleranya memang yang lucu-lucu. Jadi combine seperti itu. Kira-kira ibu-ibu senangnya penceramah yang lucu atau yang serius? Yang banyak ketawanya? Coba lihat kira-kira penceramah-penceramah yang kondang di TV itu mayoritas itu karena isinya atau karena lucunya? Lihat bagaimana umat ini dihidangkan sesuatu yang rendah. Coba lihat pendeta-pendeta kalau ceramah, lucu atau enggak? Halo? Dengarkan, kalau ada pendeta ceramah, coba perhatikan, lucu atau enggak? Oh, tapi lihat umat Islam tuh, kiai-kiai ustadznya udah kayak pelawak. Kenapa? Karena umat ini suka sesuatu yang rendah. Makanya TV ngasih yang rendah terus. Karena kalau dikasih kualitas, kata TV apa? Nggak ada ratingnya, Ustadz. Rakyat nggak doyan yang tinggi-tinggi. Rakyat nggak doyan dengan ilmu. Makanya Pak Profesor, Pak Doktor jarang di TV. Bener nggak, Bu? Halo? Lihat. Maka ini renungan bagi kita. Al-Khafid adalah Allah yang merendahkan orang-orang yang cuma kehidupannya memperhatikan sesuatu yang rendah-rendah. Maka kalau ustadz-ustadz yang digandungi bukan ustadz-ustadz yang menyampaikan isi konten tapi banyak ngelawaknya, maka ketahuilah bahwa umat itu sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus atau terus nih, Bu? Bu. Nah, sekarang setelah mengetahui Al-Khafid Maha merendahkan, apa sikap kita di hadapan Allah yang bisa merendahkan dan meninggikan? Sikapnya adalah hendaklah kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep rendah hati itulah yang membuat kita jadi tinggi. Contohnya begini. Air itu biasanya ngumpul di dataran rendah atau di dataran tinggi? Air tidak mau ngumpul di dataran tinggi. Air itu ilmu. Maka ilmu itu hanya akan berkumpul di hati orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati dia merasa belum sempurna. Saya perlu diperbaiki. Karena itu saya perlu ngaji. Karena itu saya perlu baca buku. Kenapa? Saya ini masih banyak kekurangan. Saya harus perbaiki diri. Maka ini akan meninggikan. Bu, kalau kita mau nanam, itu bibitnya, itu kita masukin kemana, Bu? Ke dalam tanah. Karena yang ditutupi tanah itu yang akan tumbuh. Yang nggak ditutupi tanah tidak akan tumbuh. Artinya apa? Orang itu harus tawadu baru akan tinggi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama terkait dengan Al-Khafid Maha merendahkan. Dan Allah membenci orang yang sombong. Tapi orang fakir yang sombong Allah lebih benci. Emang bisa orang Ustadz udah fakir sombong? Bisa. Karena sombong itu artinya menolak kebenaran dan menghina orang. Meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Apa menolak kebenaran? Menolak syariat Allah.
Ini nggak ada dalam Islam, ini nggak benar nih, Islam ini ajaran ini nggak benar nih. Nah itu namanya menolak kebenaran. Jadi orang fakir bisa sombong. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, rendahkanlah iblis dan pengikut-pengikut iblis. Kan Allah Maha merendahkan. Maka kita menauladani. Jadilah kita orang yang rendah hati. Allah merendahkan orang kafir, merendahkan penguasa yang sewenang-wenang, merendahkan ahli maksiat. Maka sikap kita apa? Kita harus merendahkan orang-orang rendah. Maksudnya apa orang rendah? Orang-orang yang ahli maksiat kita rendahkan. Orang-orang munafik kita rendahkan. Iblis dan pengikut-pengikut iblis kita rendahkan. Inilah sikap kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kalau ada calon gubernur yang munafik, rendahkan, jangan dipilih. Betul nggak? Halo? Kalau ada artis buka aurat, jangan minta foto sama dia. Kadang-kadang kita itu ada artis ahli maksiat, pakaiannya apa? Foto dong. Membuat dia menjadi tinggi. Saya ini alhamdulillah gini-gini ketika tampil di TV, kadang-kadang live, di situ ada artis, wah lagi viral, orang-orang pada minta foto, saya nggak mau. Kenapa? Orang ini Allah hinakan dengan membuka auratnya. Mengapa saya kemudian foto sama dia seolah-olah saya melegalkan perbuatan itu? No, tidak. Ada pejabat nih, pejabatnya nggak bener, nggak usah minta foto, ngapain? Setuju atau tidak? Jangan menghormati ahli maksiat, jangan memuji ahli maksiat, apalagi di depan anak kita. Di depan anak kita, kita puji ahli maksiat, maka anak kita ini akan kehilangan nilai. Maka semua maksiat, semua kebatilan, semua pasukan-pasukan iblis, kita rendahkan semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita ini sayangnya umat Islam ini tidak memuliakan berdasarkan ketakwaan. Mestinya kita muliakan orang-orang takwa, orang-orang soleh kita muliakan. Ini artis dimuliakan. Nah ini tidak sesuai dengan semangat dari Al-Khafid, Allah yang maha merendahkan. Nah sekarang yang terakhir, Ar-Rafi, Allah yang maha meninggikan. Baik itu benda, contohnya Allah meninggikan langit-langit tanpa tiang. Ya, Allah meninggikan langit-langit tanpa tiang. Surah Ar-Ra'd, lihat bagaimana langit nggak ada tiangnya. Allah maha meninggikan. Allah maha meninggikan kedudukan. Contohnya apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadrak. Nanti wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, kami tinggikan kedudukanmu, namamu. Maka kalau disebut nama Nabi Muhammad, sebelahnya disebut siapa? Kalau disebut nama Allah, kemudian disebut siapa? Nama Nabi Muhammad. Azan, nama Allah disebut, nama Nabi Muhammad disebut. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan kedudukanmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bisa meninggikan kita. Makanya kalau Allah mau meninggikan kita, gampang. Kadang-kadang kelebihan kita itu nggak banyak, satu aja kelebihan kita ditinggikan. Contohnya misalkan, dulu ibu-ibu kalau dengar almarhum Ustadz Arifin Ilham, kira-kira dengarnya apa kesannya? Tentang apa?
Tentang apa, Bu? Zikir. Satu doang tuh. Betul ya, Bu? Satu ditinggikan oleh Allah, dikenal. Oh, zikir Ustadz Arifin Ilham. Kalau sebut kira-kira Aagim, bukan Aajum. Kalau Aajum yang ini. Apa, Bu? Hah? Kajian apa? Kalau ibu-ibu poligami, Ustadz, bukan. Manajemen kalbu. Itu urusan dia, poligami. Manajemen kalbu. Satu doang. Jadi Allah kalau ingin meninggikan seseorang, dibuat satu kelebihan, dan satu kelebihannya dia identik, dan orang melupakan kekurangan itu. Ibu-ibu tahunya Ustadz Jumaruddin menyampaikan Asmaul Husna. Dosa saya banyak, tapi dosa saya ditutup oleh Allah. Yang dikenalkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Jumaruddin Asmaul Husna. Coba lihat. Kalau Allah Maha meninggikan, tidak ada yang bisa merendahkan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah meninggikan apa? Burung. Bagaimana burung bisa terbang? Allah tinggikan. Allah meninggikan wali-walinya, kekasih Allah. Tiba-tiba kalau kita ketemu kekasih Allah, tiba-tiba kita merendah. Tiba-tiba kita ingat Allah, tiba-tiba kita hormat kepada Dia, cinta kepada Dia. Makanya ibu kalau mau tahu ciri wali Allah dengan wali kelas, beda, apalagi wali murid. Gampang kalau mau tahu orang itu wali atau enggak, gampang. Kalau kita ngelihat dia, deket sama dia, kita ingat Allah, kita semangat ibadah, itu pasti wali Allah. Ibu lagi gelisah, ketemu dia, hilang gelisahnya ibu. Tiba-tiba ibu semangat sekali beribadah, itu wali Allah. Inna awliya Allah idza ru'u dzukirallah. Wali-wali Allah kalau disebut namanya, maka diingatlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah wali Allah. Tapi kalau ketemu orang itu ingat utang, itu wali kelas tuh. Atau wali murid. Bu, waktu Firaun ketemu Nabi Musa, kan dia ngimpi, dan impiannya adalah akan ada bayi yang lahir laki-laki yang akan nanti besarnya menumbangkan kekuasaannya. Lalu dia bikin keputusan, semua bayi disembelih. Giliran Nabi Musa ketemu, apa reaksi Firaun waktu itu, Bu? Waktu itu, wah ini dia nih yang akan menumbangkan kekuasaan, sembelih. Tapi apa kata istrinya? Qurratu ainil li. Ini adalah hiburan dan penyejuk hati kita. Jangan dibunuh. Tiba-tiba Firaun jatuh cinta kepada Musa. Kenapa? Allah ingin meninggikan Musa. Dari bayi sudah disebutkan dalam surat Thaha, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku buat orang jatuh cinta kepadamu, hai Musa. Nah, maka kalau Allah ingin meninggikan, Allah buat orang itu senang sama kita. Dan ini saya pegang betul, Bu. Yang bisa meninggikan saya itu Allah. Saya pegang betul. Kalau Allah ingin merendahkan saya, gampang, dibuka aib. Saya cerita yang jeleknya sekarang. Dan saya berterima kasih kepada Allah. Suatu hari saya ada kajian, dan saya kepleset lidah, salah jawab, Bu. Sadarnya itu setelah taklim, ya Allah tadi saya kepleset. Langsung saya telepon admin YouTube. Telepon, tolong video ceramah saya yang kemarin yang tanya jawabnya itu dihapus. Saya bilang, kenapa Pak Ustadz? Saya ada kesalahan jawab. Saya tidak gengsi-gengsi. Dan dalam majelis taklim berikutnya saya akan sampaikan itu. Saya salah jawab. Karena bahaya kalau salah jawab kemudian menyebar. Betul ya? Betul nggak, Bu? Padahal Ustadz bisa salah nggak saat jawab? Subhanallah.
Kalau bisa salah saya jawab, ini viral. Waduh, bisa habis Ustadz. Satu salah jawab, viral, selesai itu nasib Ustadz. Kalau Allah ingin merendahkan, betul nggak? Tapi kalau Allah ingin meninggikan, satu ceramahnya menarik, nyebar viral. Subhanallah, semua orang jatuh cinta kepada Ustadz ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha meninggikan. Nah, apabila nama Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati seseorang yang beriman, kalau Allah ingin menampakkan namanya yang maha meninggikan ini ke dalam hati orang yang beriman, maka tiba-tiba ketinggian ini dilihat oleh manusia, maka orang ini akan ditinggikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penutupnya, Ar-Rafi, Allah yang maha meninggikan, sebagai penutup, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan kedudukanmu, namamu wahai Muhammad. Maka kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kita juga akan ditinggikan. Makanya ibu, kalau ibu terpesona dengan ustadz atau ustazah, gini cara ngomongnya. Ustazah, ustadz dan ustazah itu keren banget. Ceramahnya luar biasa. Ini semua karena dia mengikuti Rasulullah. Gitu caranya. Karena dia mengikuti Nabi. Ketika ibu melihat ada ustadz atau ustazah yang kepleset, gimana caranya sikap kita? Oh, dia kepleset karena bukan Nabi. Karena apa, Bu? Bu, karena dia bukan Nabi. Ketika dia cemerlang, oh karena dia mengikuti Nabi. Ketika dia keselip lisan, kepleset lidah, lalu kita bilang apa? Oh, karena dia bukan apa, Bu? Bukan Nabi. Ketika dia tinggi karena ngikut Nabi. Ketika dia kepleset karena dia bukan Nabi. Tetap jatuh cinta nggak sama ustadznya itu? Sama ustaznya tetap senang nggak? Tetap senang. Tapi kalau kita udah melihat ustadz sebagai Nabi, nanti kalau dia kepleset, ibu akan kecewa. Betul, Bu? Kalau dia naik, kita katakan karena dia mengikuti Nabi. Kalau dia kepleset, karena dia bukan Nabi. Subhanallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin diskusi atau ingin bertanya. Ya, silakan pada jemaah yang mau bertanya. Bapak kosong. Ibu-ibu ada? Cukup. Cukup. Baik, alhamdulillah. Tutup. Baik, mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.